Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng petepang di sareng Pak Irman dina pangajaran bahasa Sunda kelas genap. Barudak, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah pangesto. Itu jawaban untuk bertanya tentang keadaan kita. Ya anak-anak, mari kita sekarang mempelajari materi di bahasa Sunda ini, yaitu tentang makanan khas dari Jawa Barat. Untuk makanan yang pertama yaitu ada comro, yang artinya adalah oncom di jero. Bahan makanan ini terbuat dari singkong dan oncom. Biasanya makanan ini dijajakan di pedagang-pedagang kaki lima yang rasanya asin dan pedas. Juga makanan lain dari bahan singkong itu ada teman dari comro, yaitu misro, yang di dalamnya hanya perbedaan antara oncom dan gula merah saja. Yang kedua ada lepet. Lepet biasa di Depok itu, kalau misalkan kita tahu, lepet adalah makanannya itu namanya lontong. Nah, bedanya lepet itu hanya beras saja. Jadi di dalamnya itu hanya beras saja, tidak ada isian dari makanan ini. Biasanya kita temukan ada isiannya itu dari wortel, bihun, atau oncom. Nah, kalau yang mempunyai isi seperti itu, misalkan oncom, itu namanya adalah buras, bubur heras. Yang ketiga adalah wajit. Wajit ini banyak bahannya, ada yang terbuat dari ketan, ada yang terbuat dari buah-buahan, contohnya misalkan selai nanas, pepaya itu disatukan dan digabungkan dengan bahan utama yaitu gula merah atau gula putih. Nah, ini untuk wajit. Yang keempat adalah borondong. Borondong ini adalah makanan yang terbuat dari ketan yang disangrai sehingga menjadi renyah. Kalau misalkan kita sering melihat popcorn, nah itu prosesnya hampir mirip seperti itu, tapi untuk borondong tersendiri itu ditaburi lagi dengan gula karamel merah atau gula putih sehingga dibentuk menjadi sebuah bulatan. Nah, itu untuk borondong. Selanjutnya ada ulen. Ulen mungkin ada beberapa yang tidak asing. Ulen ini biasa kita dijumpai pada lebaran tiba, orang Sunda biasanya membuat ulen. Ulen ini bahan utamanya yaitu dari ketan dan dibubuhi dengan kelapa dan ditumbuk halus menggunakan biasanya itu pelepah pisang, atau ada yang menggunakan juga halu, ya itu kayu yang untuk menumbuk ketan tersebut sehingga menjadi agak hancur atau lebur dan dibentuklah menjadi bulatan-bulatan lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan itu digoreng. Selanjutnya ada tahu Sumedang. Tahu ini adalah tahu yang memang asalnya bukan asli dari Jawa Barat, melainkan dibawa oleh seorang imigran dari Tiongkok atau Cina yang datang ke Sumedang dan membuat tahu. Tahu sendiri asal katanya yaitu tofu atau tauhu dibaca oleh orang Hokkian. Nah, dari situlah orang imigran Cina itu turun-temurun menurunkan resepnya pembuatan tahu sampai sekarang tahu tersebut terkenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada dodol. Nah, dodol itu banyak jenisnya. Ada dodol wijen, dodol kacang, dodol buah, dodol nanas, nangka, tomat, dan buah-buahan lainnya. Nah, dodol sendiri ini terkenal dengan daerah asalnya yaitu kota Garut. Nah, jadi biasanya ini dodol adalah jadi dodol Garut. Selanjutnya ada tauco. Nah, tauco
Kalau di Jawa Barat itu identik dengan kota Cianjur. Tauco sendiri bahan utamanya yaitu dari kacang kedelai yang difermentasikan. Nah, jadi tauco ini adalah bahan makanan atau makanan khas dari Cianjur. Selanjutnya ada mochi. Mochi itu berasal dari kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi, yang di dalamnya itu ada yang original itu kacang-kacangan ya, yang ditumbuk halus dan dilapisi oleh lapisan dari tepung kanji yang kenyal-kenyal seperti itu. Dan sekarang itu banyak variasinya, dari mulai coklat dan dari buah-buahan yang lainnya. Selanjutnya ada peyem. Nah, peyem ini juga termasuk bahan makanan dari bahan utama yaitu singkong yang menggunakan ragi, dan peyem tersebut difermentasikan sampai mempunyai bau khas yang memang menggugah selera kita. Jadi peyem itu adalah tape yang biasa kita tak ketahui. Nah, itu untuk materi makanan khas dari Jawa Barat. Sebetulnya masih banyak sekali makanan khas dari Jawa Barat. Nah, untuk lebih lanjutnya anak-anak bisa mencari referensi atau sumber-sumber lain agar lebih mengetahui makanan-makanan khas dari Jawa Barat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.